Coy, lesat diwirin terus atas ilmunya. Sematur wonto ya saya kelas sepepen. Wong dhuwit cara kula wis ora ono gunane ra jelas. Sing penting mlebu swarga to. Sebaro kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Kula sering diprovokasi dan yang Gus jenengan harusnya minta royalti cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok kamu. Wah ikhlas juga jarane di swarga to. Bocah kok latih ki goblok kaya. Wong seneng duwe wis goblok. Pemene seneng ra duwe tapi goblok. Nah duwe ra apa-apa, tapi tak seneng kok goblok. Rusak ya. Ya tak baleni malih itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib bin nisbat lil mukhatab. Allah bin nisbat karena mukhatab enggak tahu surga neraka sehingga dibahasakan gaib. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Ya caranya piye ngaji. Saiki wong ora tau ngaji ngene terus pelang-pelang mulang tafsir terus piye karepe. Ya mau misalnya Rogen mending Gus kula di duit. Juga kayak gini loh. Orang tercantik di Afrika itu lo bayang ayu deh sepiro. Itu orang janggal. Ayu nih nang ndi. Juga artis Indonesia ayu terus jadi duwe wong mau Uzbek sing Joko kebab ora usah sing artis sing nopo? Tuntas ora kira-kira. Kira-kira tuntas ora. Tuntas. Padahal ini berarti ngedune ngene penjaga kebab melawan artis. Nah, tapi wong ora lewat kan tadi. Diarani ayu bin nisbat ning Indonesia. Itu penting untuk maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi, manane orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakallim, mukhatab dan muqtadul hal. Ya kira usah takok carane piye? Carane ngalim iku. Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Lah kare-kare ngerayu pangeran iku milih kowe dadi wong alim. Iku mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah kalau ora ditakdir baik masalah terus. Oh, masalah. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono biasa wae napa. Mohon kula terus nang. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir betul menurut hukum Allah pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa-apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ing daliki dina nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci apa? Cara Jawa ngelak apa? Apa? Bahasa Jawa. Ki kuna nak mana ning ngelak apa? Matri. Ya matri ingsun sauni-unimu ngono. Pokoke manane iku disegel terus iso dibuka. Lah nek segel saiki kan logo apa? Pasti kok itu bener-bener segel sing apa? Bisa dibuka. Dikunci napa tilak. Botilas. Wis pokoke bangsa ngene. Al-yawma ing dalam iki dina nakhtimu apa kan mau? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun ala afahim ing atase cangkem-cangkeme kufar. Ayat kufar dikese pira-pira wong kafir. Liqaulihim karena pengucape kufar wa wahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa wahi demi Allah rabbina do pengiran kita ma kunna ora ana kita musyrikin musyrik kabeh. Dadi wong kafir bodoni ora ning donya tok ketemu pengiran kuwi musyrik. Boten musyrik. Wa wahi rabbina ma kunna musyrikin. Dadi bodoni niku sampe ning akhirat. Keren ta. Sampai pengiran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa anggota itu lho dadi cangkeme bodoni
bodoni iku ora ngarepe KPK tok nganti tok pangeran ngono iki sik. Napa? Iki napa? Bodoni dadi hebat. Lisan ku prestasine hebat. Dadi nganti ngarepe pangeran iku sik. Sik bodoni. Muni apa wa rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kita-kita ini jangan sumpah Allah ya Allah demi Allah kita tidak musyrik. Allah kita tidak musyrik. Enak. Pangeran duka terus apa? Al yauma nakhtimu ala afwahim. Terus mulut-mulut kita dikunci waktu kalimu lan matur nang kita. Waktu kalimu lan ngomong kita matur nang kita apa itim tangan-tangan kufar wa tasyadu lan nyekseni wa arjulum sikil-sikile kufar wa ghairuha lan yane kabeh nyekseni bimakan apa wae kanu kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang, kaki pernah dipakai maksiat bilang, dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga bilang. Ini apa watu kalimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fakulu uduen mongkoti saben-saben anggota ku yang tiku iku ngucap apa kulu uduen bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minggu saking kulu uduen. Saudara kang terjadi apa ma minggu saking kulu uduen. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, wae iku kuwabe sampeyan dihisab. Wis kuwabe akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa faqulu udwin yantiku bima saudaramin. Walau nasa ula tomasna ala ayunihim. Pinter tenan kan ya. Ini boleh kebo jadi kena khatam. Surat Yasin dong. Berarti kurang jus. Itu nak normal kurang tahun. Urung mati itu kira-kira. Nah mati ya mati santai orang sangat ini khataman anut takdir mah. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La Thomas nayaktine bakal menghapus kita ala ayuni mengatasi meripat kufar. Ela akmainaha. Tegese mari ngomuto kita. La akmainaha yaktine mutakno ingsun ha ing ayun. Tomsan kelawan ngapus mripate utawa kelawan ngusap, maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kemana pangeran aku mangkel mbek wong kafir zaman ning donya, umpama ke Arab yo sak picek nomor ning donya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhirat. Fastabaku mongko padha berdesakan sapa kufar ibtadar. Tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan daibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar. Fa namo ko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar kina idin nalikane khinaid tomasna ala ayunihim ketika matanya sudah saya hapus. La yubsiruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersano ingsun namasahna yektine ngrubah ingsun ing kufar, tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek. Wa khonazira lan misale dadi celeng. Au hijarutan to dadi watu. Kok wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mestine ku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa. Tapi saking rahmati Allah ya ora digawe ngono, jek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yuhur asal urung napa mati. Ala makanatihim mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin makanatihim. Maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jamu makanatin jame lafat makanah di mana makanen tegese kan ke mana tempat. Fi mana zilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamastato mongko ora kuwasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan walarjiun lan ora iso bali sapa kufar. Elam yak diru tegese ora kuwasa sapa kufar ala dene ing atase budalan wala majilan ora ing atase teko. Tetes ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Probalen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa? Akibat utama dari buta. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Nah saya kira orang wong waras
mripate yo kena gue delok ono pager ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi ono pager kok ditabrak. Nah, sekarang logikanya gini, rungono tenan kena ben dadi wong alim. Orang nggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi, orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek deh, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ra ono khalik. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun, karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall, karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu, lah itu jenenge apa natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu, itu jenis walau nasa'u itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ini kan ya, Ruhin itu seneng ngopi berokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan, apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, anak-anak nyedot rokok terus guling, nanti betul. Wong tambah ya maksudnya dulu. Terus orang ngomong Ruhin itu goblok apa pinter? Nggak jawab. Kalau usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang duwe akal itu apa? Meninggalkan alaham falaham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati ku wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok iso? Dite aku kok itu baru bahmu ngene tadi terkok. Lah kok bareng kowe mati. Gusti kula teng pundi ning akhirat. Saiki mlebu rokok. Lho Gusti kula udah rencana tobat kok cukup monten rokok. Sekliwat to. Sekliwat terus kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah, itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang kamu bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung nggak? Ada orang menyebutkan pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa nggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Law akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing taguka terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah
baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih, karena dimengertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah, harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah nu sing ngandani aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengki. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali, karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayangno widadari ini swarga itu bayangno pesek elek keriting apa ayo kan? Ayo. Terus kepingin orang lanang sitok takeh.